diskusi ya. Ketika saya pertama masuk ke HMB, ekspektasi para senior di HMB gitu ya, nggak kita pungkiri bahwasanya. Kemudian yang terakhir keluarga. Nah, ini merupakan salah satu konsep yang paling dalam gitu, yang sebenarnya perlu kita junjung dan perlu kita implementasikan gitu ya. Kekeluargaan itu ya sangat penting. Kita itu di HMB, Himpunan Mahasiswa Banten, kita bersama-sama di Banten dan kita harus menjunjung terkait kekeluargaan yang khususnya kebantenan gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait tafsir terkait KIP atau IPK yang disampaikan senior kan gitu. Kalau selagi itu baik jalan terus kan. Betul, selagi itu baik jalankan. Oke. Jadi yang namanya mahasiswa kadang belum sempurna mahasiswanya kalau belum ikut aksi begitu. Nah, mungkin dalam tahapan selanjutnya setelah kita berpartisipasi meningkatkan kesadaran politik kita tahu hak kita dan kewajiban kita sebagai warga negara gitu kan. Berarti kita harus aksi gitu. Aksi di sini mungkin dalam bentuk demonstrasi yang paling familiar, atau terjun langsung ke lapangan baksos, atau aksi edukasi ke masyarakat. Nah, mungkin selama di HMB apa aja sih yang pernah dilakukan aksi-aksi seputar itu mungkin? Iya. Sebenarnya banyak sekali ya aksi-aksi yang kita lakukan. Dari saya pribadi sih cukup banyak gitu ya, pengalaman terkait implementasi aksi ini. Dari segi politikan ya kita demonstrasi ketika ada isu-isu terkait isu-isu di masyarakat yang berkembang gitu kan, entah itu kebijakan dan lain-lainnya, itu ya kita menanggapinya dengan diskusi dan kemudian aksi, dan itu banyak kita lakukan di HMB gitu ya, dengan senior HMB yang bekerja sama dengan mahasiswa yang lain. Terus juga aksi-aksi sosial itu juga banyak sekali ya yang kita laksanakan gitu, atau yang pernah saya laksanakan sendiri atau yang saya ikuti gitu ya, entah sama teman-teman HMB ya, kayak misalkan ketika ada bencana kita turun langsung, atau mungkin ketika kita mengunjungi suatu daerah dan melaksanakan pemberdayaan di daerah itu gitu ya. Contoh ya kemarin kita sempat di sekolah resmi ya dulu itu melaksanakan bakti sosial gitu ya. Terus juga di pas kemarin tsunami di Sumur itu kita juga terjun langsung gitu kan. Terus juga ya aksi-aksi sosial yang lainnya lah. Terus juga selain daripada itu juga kita dari segi media sosial gitu ya, karena sekarang juga nggak kita pungkirin gitu ya, banyak sekali platform atau media yang bisa kita gunakan gitu untuk mengimplementasikan aksi kita, entah aksi sosial, aksi politik dan aksi-aksi yang lainnya. Kita juga banyak melakukan di situ, bukan cuma area langsung terjun ke lapangan, tapi di sosial media juga kita melaksanakan itu. Itu mungkin ada satu atau dua aksi yang pernah diingat gitu kan? Iya. Tentang apa mungkin gitu, atau di mana? Ya, aksi sosial sebenarnya yang paling berkesan itu ya yang pertama yang pas di sekolah resmi ya, kita ya mengunjungi satu daerah dan kita melakukan pemberdayaan di situ, dan juga kita juga memberikan bantuan juga, dan banyaklah kegiatan-kegiatan yang lain, kayak misalkan mengajar ngaji anak-anak di daerah situ kan, dan juga yang lain. Terus juga yang aksi sosial ya yang membekas yang kedua itu ya pas kemarin acara itu bukan acara sih ya Solo, yang pas bencana di Sumur kan, kita terjun langsung ya, pada saat itu cukup membekas lah. Terus juga aksi dalam bentuk demonstrasi ya banyak juga sebenarnya yang pernah kita ikutin ya, kayak misalkan pas aksi PKS dulu tuh, aturan PKS kan, TPKS tuh. Terus juga ya TPKS yang itu loh, kekerasan seksual. Oh iya. Kan sempat ramai tuh, ya, kita terjun langsung gitu kan. Terus juga terus juga yang pas kemarin di Polsek Ciputat kan. Oh iya. Terus juga ya kegiatan di Pemkot juga kita sering turun kan. Itu kenapa itu yang di Polsek Ciputat itu kenapa? Ya kita coba untuk mengetok pintu aja sebenarnya dengan cara kita sendiri pada saat itu kan. Mengetok pintu Ciputat dengan aksi begitu ya. Mengetok pintu polsek tapi dengan cara kita sendiri lah gitu kan. Mahasiswa kan banyak caranya lah untuk bersilaturahmi.
Untuk bersilaturahmi. Sempat diculik juga pada saat itu kan. Menambahkan aspirasi begitu ya. Ya begitulah. Kenapa demo waktu itu di Polsek Ciputat? Iya. Hampir kios banget gitu. Itu lumayan lah. Pada saat itu kita coba untuk mempertanyakan sebenarnya kenapa di keamanan di Ciputat ini agak cukup longgar gitu. Ya dibuktikan dengan banyaknya pencurian motor gitu kan, pencurian motor dan laptop, HP dan lain-lain lah. Nah itu kita coba untuk minta pertanggungjawaban gitu atas keamanan. Iya, atas keamanan yang itu kan hak kita ya, hak untuk mendapatkan keamanan itu kan hak warga negara. Nah kita juga sebagai warga negara ya salah satu cara untuk meminta pertanggungjawaban itu ya kita demonstrasi lah gitu di Polsek Ciputat. Nah pada saat itu juga kita sempat chaos kan, ada yang diculik lah, ada yang ditonjok lah. Ya itu bagian daripada proses lah sebenarnya. Yang cukup lapangan, ya. Resiko lapangan yang cukup membekas juga pada saat itu. Seru sih. Ada yang dikejar ngambil lari ke Alfamart cewek-ceweknya ya. Dan saya dengar apakah benar itu ya, 2 motor anggota HMB sewaktu ta'aruf HMB di sana Pengkaderan, di saat itu hilang motornya, begitu saat pulang udah nggak ada, baru dia gara-gara itu. Sebenarnya yang saya tahu itu ya permasalahan kemarin itu ya terjadi pencurian di daerah HMB saat itu kan ya. Tapi bukan cuma proses pas ta'aruf itu aja yang sebenarnya terjadi kan, tapi hampir setiap minggu tuh ada terus banyak mahasiswa yang kehilangan motor, yang kehilangan laptop, HP gitu kan, uang banyak terjadi. Nah itu ya kita pertanyakan gitu, sebenarnya keamanan di Ciputat itu ya bagian dari tanggung jawab polisi kan sebagai penegak keamanan itu. Makanya kita tanyakan di situ. Ya sebenarnya bukan cuma ta'aruf aja, ta'aruf juga ada itu yang kehilangan itu. Makanya kita juga kesel juga gitu. Makanya aksi lah gitu kan. Ya sih memang waktu itu berita-berita kehilangan itu udah asing lagi. Iya. Di WA gitu kan. Bisa. Di snap WA terjadi kehilangan lah. Itu kan kita kasihan ya, apalagi kan kebanyakan mereka itu salah satu mahasiswa. Iya, mahasiswa perantau dari luar gitu. Mereka bawa motor kan sih buat mempermudah akses mereka, tapi kehilangan motor itu kan kasihan juga gitu ya. Walaupun kita bukan korban gitu ya, tapi kita merasakan solidaritas mahasiswa itu yang nggak bisa kita mungkirin lah. Ya. Itu memang suatu hal yang sangat luar biasa ya, karena hal-hal seperti ini kita mengkritik kebijakan untuk sebuah sistem yang lebih baik. Merupakan salah satu pengaruhnya. Mungkin kita tidak seberapa gitu ketika aksi ya, tetapi ketika pengaruh kebijakan yang kita gugat itu bisa mempengaruhi, bisa banyak orang yang terbantu. Lumayan mengguncang lah, terutama di media sosial ya. Bahkan banyak yang terbantu gitu kan secara kebijakan. Ini sangat luar biasa sih emang peran-peran seperti itu. Jadi kira-kira seberapa berpengaruh sih menurut Mang Wahyudi ini terkait HMB bisa membangkitkan kesadaran politik, menumbuhkan kesadaran politik bagi yang belum tumbuh gitu kan, dan mengajak untuk berpartisipasi secara politik ketika sudah tumbuh kesadarannya. Seberapa besar sih pengaruh HMB untuk menentukan pertama mungkin profesi kita ke depan atau gagasan kita ke depan, peran-peran kita ke depan setelah lulus dari HMB, berproses di HMB secara pengurus ataupun sebagainya begitu kan, atau mungkin lebih besar pengaruh-pengaruh dari luar seperti organisasi ekstra dan sebagainya. Seberapa besar itu kira-kira? Oke, ya sebagaimana saya sebutkan di awal, kalau saya itu pertama kali menginjakkan kaki di Ciputat itu ya di HMB gitu. Nah makanya saya bisa mengklaim atau bisa menyebutkan bahwasannya pandangan politik saya itu tumbuh atau kesadaran politik saya itu tumbuh itu benar-benar pertama kali itu benar di HMB gitu. Saya sadar tumbuh atau kesadaran politik saya itu tumbuh itu benar-benar pertama kali itu benar di HMB gitu. Saya sadar terkait politik, terkait sosial budaya gitu ya, entah politik, entah itu politik kampus ataupun politik yang ada di negara kita gitu. Itu saya sadar akan hal itu yaitu di HMB gitu. Ya, saya dapatkan itu pertama kali banget itu di HMB. Bahkan mungkin sampai sekarang itu
pemahaman terkait politik, terkait dan juga hal-hal yang lainnya itu cukup besar banget gitu pengaruhnya. Dari saya pribadi ya, itu besar banget pengaruhnya. Bahkan ketika saya punya pandangan politik itu ya beberapa pertimbangan, beberapa bahan-bahan untuk saya menentukan pilihan itu ya mungkin ya saya dapatkan itu di HMB juga gitu. Entah itu dari kawan-kawan, entah itu dari para senior yang ketika saya ajak diskusi mereka memberikan gagasan-gagasan mereka yang membuka kesadaran politik yang ada di diri saya yang mungkin sebelumnya nggak ada. Nah, tapi ketika hasil diskusi itulah ya kesadaran politik saya itu tumbuh. Nah, makanya saya bisa mengklaim bahwa kesadaran politik saya itu tumbuh. Nah, makanya saya bisa mengklaim bahwa diri saya itu, saya pribadi ya saya berpandangan politik atau sedikit memahami terkait politik itu ya dari HMB. Makanya saya bisa menyebut bahwa pengaruh HMB itu entah politik di negara Indonesia ataupun di politik kampus, peran HMB sangat besar ya. Tapi saya juga tidak memungkiri bahwa saya juga dapat pengaruh itu dari luar, entah itu dari kampus atau dari organisasi ekstra atau dari komunitas saya yang lainnya yang saya ikutin, yang saya juga dapatkan di situ. Cuma mungkin ya kalau misalkan dari kita buat persentase 60% itu saya dapatkan dari HMB. Nah, 40% itu saya dapatkan dari berbagai hal lah. Gitu. Jadi sekali tuh. Besar lah. Jadi kira-kira ini HMB ini kan sebagai sekretariat perjuangan. Siapa sih yang ngajak dulu masuk ke HMB gitu? Atau kenapa sih milih ke HMB? Gini ya, sebenarnya pertama kali kesini tuh saya ditemenin sama guru saya pada saat itu ya. Guru sekolah. Jadi dulu tuh pas pendaftaran ulang di UIN itu saya ditemenin sama guru sekolah. Nah, pada saat itu ya kita juga awalnya mau cari tempat buat rehat kan, buat istirahat karena kita juga perjalanan juga lumayan jauh ya dari kampung saya, kebetulan dari Cibaliung gitu ya. Menempuh perjalanan 7 jam gitu. 7 sampai 9 jam bahkan gitu kan. Saya udah kesana. Iya, kan lumayan jauh kan. Nah, kita capek terus juga akhirnya kita cari tempat buat nginep. Nah, pada saat itu guru saya ini dia kebetulan punya teman. Akhirnya sama teman dari guru saya itu diarahin buat cobalah ke HMB. Nah, saat itu juga kita nggak tahu HMB itu apa gitu kan. HMB itu kan jadi salah satu yang masih awam lah di otak gitu kan, nggak ada kata HMB itu. Akhirnya kita sampai ke sini ya pertama masuk ke HMB itu kita langsung saya langsung disambut sama pengurus pada saat itu ya, jajaran Bang Anyo dan teman-temannya dan pengurusnya kayak Bang Goler gitu kan, terus Bang Robi dan lain-lain lah gitu. Para pengurus pada saat itu gitu kan. Pengurus tahun 2017 ya. Nah, di situ kita langsung ngobrol, sharing terus juga akhirnya di situ ya saya tahu sebenarnya HMB itu apa gitu kan. Nah, di situ juga saya sadar bahwa oh ternyata saya nggak sendirian nih di Ciputat, ternyata banyak kawan-kawan gitu dari satu daerah itu, satu wilayah saya kan, bahkan dari Cibalung juga ada namanya dulu Bang Fakel gitu ya, salah satu senior di HMB juga. Dan akhirnya di situ saya tertarik buat ikut ta'aruf gitu ya. Secara formal ya saya jadi kader HMB gitu pada saat itu. Dalam artian perasaan ingin gabung atau berproses di HMB itu ya tumbuh dari kesadaran pribadi, nggak ada yang ngajak, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang memaksa, nggak. Itu emang benar dari kesadaran pribadi lah pada saat itu untuk ikut berproses di HMB gitu. Tadi nyinggung ta'aruf, itu ta'aruf itu ngapain aja sih di sana itu? Ta'aruf apa itu ta'aruf? Ta'aruf itu ya sebenarnya bisa dibilang salah satu jalan formal untuk kita menjadi kader HMB gitu kan. Itu jadi salah satu step paling awal kaderisasi lah ya, kaderisasi secara formal lah di HMB gitu kan. Itu jadi salah satu pintu lah. Ketika kita ikut HMB ya kita masuk ke HMB gitu kan. Ketika kita ikut ta'aruf ya kita masuk ke HMB. Nah, di proses ta'aruf itu sebenarnya banyak banget gitu ya yang kita lakukan, yang kita dapatkan, bahkan yang kita berikan juga banyak gitu. Entah dari segi keluarga yang dapat, keilmuan apalagi itu kan isinya diskusi terus juga sharing gitu kan.
kita juga di situ kasih pembekalan terkait kebantenan, ke-HMB-an gitu kan. Banyak lah yang kita dapatkan gitu. Iya. Jadi ya Ta'aruf itu jadi salah satu pintu yang menurut saya cukup bagus lah gitu di jenjang organisasi. Ya Ta'aruf HMB itu jadi salah satu kaderisasi yang paling bagus gitu menurut saya. Biasa. HMB masih nomor 1. Ta'aruf ya. Iya. Jadi nama angkatan di Ta'aruf itu apa dan berapa banyak pesertanya waktu itu? Kalau peserta saya lupa lagi ya, karena banyak sekali pada situ yang 80 ada yang ya 80 lebih lah. 80 lebih pada situ banyak lah gitu kan, dari berbagai daerah, dari berbagai kampus, dari berbagai kalangan, banyak pada saat itu yang mungkin pada saat Ta'aruf kenal, sekarang nggak kenal lagi dengan banyak lah. Makanya saya lupa tuh, makanya jumlahnya berapa gitu kan. Tapi ya angkatan Sampun, angkatan 2000 Ta'aruf 2017 itu. 17 akhir kalau nggak salah, saya ingat ya, 2018 angkatan Sampun 17 ya. Pas itu semester 1 waktu itu. Tuh semester 1 itu Ta'aruf itu semester 1. Iya. Oke, mungkin terakhir ada kisah inspiratif apa di HMB Jakarta? Mungkin ada asmara gitu. Waduh. Suka-suka ngeri. Ya kan? Atau mungkin ada kisah pernah dibully mungkin kan, atau mungkin diintimidasi yang lucu-lucu atau yang menarik gitu ya kan? Aduh, apa ya? Sebenarnya ada satu apa ya? Kisah yang cukup membekas lah di HMB itu. Yaitu pas momen Covid kali ya. Covid. Iya, ini kan kosong banget dan benar-benar di lockdown ya. Nah, kebetulan saya tinggal di HMB, nggak jadi pulang karena nggak bisa pulang. Pada saat itu ada motor juga. Jauh lah ya. Jauh lah. Di gedung di sekretariat HMB yang sebesar ini kita cuma bertiga sama kening gitu kan. Itu jadi salah satu momen yang cukup membekas lah gitu. Susah senang, kita nggak bisa kemana-mana di lockdown. Kan senang ada makanan. Oh iya, terus sembako ya. Sembako pagi, siang, sore. Iya, dapat sembako ya, dapat kupon ya. Dari UIN. Ngambil makan. Tapi ya bisa bilang cukup membekas lah pada saat itu. Ya, mungkin ada satu lagi, jadi lumayan dapat pengalaman juga. Kebetulan saya nyalon 2 kali dan dua-duanya kalah. Itu jadi salah satu pengalaman dan pembelajaran yang paling berharga buat saya. Kalau 3 kali pasti menang. Ketika kalian langsung mundur, Pak. Kalian dulu Pak Prabowo kan. Pak Prabowo bisa 3 kali menang, berarti jatah kita nih 3 kali menang. Gitu. Ya, mungkin itulah ya, di samping banyaklah pengalaman-pengalaman yang cukup membekas. Susah senang banyaklah kita dapatkan di HMB gitu ya. Tapi ya yang namanya kehidupan ya itu kita jadikan sebagai salah satu perjalanan kita lah menjalani kehidupan ya, terutama kehidupan kita sebagai mahasiswa. Ya banyak juga ya kebanyakan mungkin terjadi ya di HMB gitu. Jadi banyak banget sebenarnya yang saya tidak bisa sebutkan gitu. Cuma kebanyakan nanti saya rasa saya pernah dengar bahwasanya Mang Wahyudi ini pernah main debus. Oh iya. Lalu sangat berbekas katanya, kan berbekasnya di jidat. Wahyudi ini pernah main debus. Oh iya. Lalu sangat berbekas katanya, kan berbekasnya di jidat. Itu benar gitu atau gimana? Ya, iya sebenarnya itu jadi salah satu. Iya, saya sampai lupa itu. Padahal bekasnya masih ada. Sangat berbekas kalau begitu. Bahkan bekasnya ada ya. Iya, jadi itu juga jadi salah satu pengalaman juga di HMB pada saat itu. Ya kita sebenarnya di situ masih pada proses belajar mengenal debus, juga mengimplementasikan lah. Cuma karena berbagai hal lah ya, dari segi mistis juga dari segi teknik dan mental mungkin pada saat itu belum siap. Karena memang benar-benar pertama dari saya pribadi ya agak sedikit terjadi kesalahan lah, walaupun nggak fatal gitu tapi membekas. Walaupun nggak fatal tapi membekas gitu nih. Tapi itu jadi salah satu momen lah, momen berharga gitu. Yang ya di situ juga saya juga sebenarnya mencoba beberapa kali, tadi di rumah juga semua masih dicoba lagi. Dicoba lah, kita nggak pantang mundur. Jadi ya
Ya alhamdulillah gitu ya. Mungkin ada pada saat itu emang banyak persiapan yang tidak disiapkan. Oh gitu. Mungkin juga pada saat itu adaptasi di lingkungan Ciputat gitu ya. Jadi beda lah. Dari segi mistisisme. Mungkin apa ya? Ya situasi dan kondisi spiritual di Ciputat itu ya berbeda dengan di tempat saya dulu. Beda. Ya. Makanya sudah terjadi. Kalau Ya begitulah. Mirip sekali pattern magicnya. Ya emang seni Budebus ini merupakan salah satu seni budaya yang menjadi kelestarian dilestarikan di Banten gitu ya. Untuk dulu digunakan sebagai alat untuk melawan penjajah ya. Budebus dan sebagainya, ada kekebalan dan sebagainya. Tapi sering banyak jadi hiburan gitu sekarang. Jadi hiburan karena tidak ada perang lagi gitu kan. Jadi kalau bisa ada perang gitu ya. Bisa diimplementasikan gitu terusnya. Waktu itu saya juga sempat main debus kan, mecahin apa itu bola lampu. Alhamdulillah berhasil gitu. Itu pertama kali memang greget juga sih. Oke, mungkin itu aja sekilas teman-teman semua dimanapun Anda berada terkait mungkin perjalanan Abang Wahyudi dulu gitu kan. Abang dulu. Ada Bang. Yang Abang. Bagaimana perjalanannya di HMB Jakarta, sekilas mungkin bisa menginspirasi teman-teman. Bagaimana HMB Jakarta mungkin ada baiknya menjadi bekal bagi teman-teman untuk bergabung di HMB Jakarta atau mungkin lebih dekat dengan HMB Jakarta. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Amin. Dan umur yang panjang serta berkah. Amin. Dan jodoh gitu ya. Kalau bisa jangan jauh-jauh lah ya. Dan HMB ya. Kita melanjutkan. Cuma segan kita Pak. Ya. Terlalu sama HMB waktu itu segan gitu. Melanjutkan tradisi, itu kewajiban menjaga tradisi. Ya mungkin itu mungkin sepatah kata terakhir pesan Ya, atau apa gitu. Buat teman-teman dimanapun berada, khususnya buat teman-teman mahasiswa yang berasal dari Banten, cobalah untuk bermainlah, bersilaturahmi, kita saling kenal ke HMB Jakarta. Ya kita di sini banyakkan gitu ya dari Banten, dari seluruh penjuru Banten. Jadi teman-teman kalau misalkan gabung di HMB juga banyak banget programnya ya, terus banyak diskusi juga banyak banget. Kita bisa dapat banyak hal gitu di HMB. Jadi buat teman-teman yang mau ikut, terusnya buat teman-teman mahasiswa yang dari Banten ataupun dari luar Banten kayak Menghot kemarin. Beliau dari Medan tapi jiwa kebantennya luar biasa. Jadi jangan sampai kelas sama beliau yang dari luar Banten lah. Yuk kita ikut HMB, ikut taruh. Harus itu. Mari sama-sama kita memajukan HMB Jakarta. HMB Jakarta, Banten, Jaya. Jaya. Itu semua yang terakhir kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.